Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih boleh bangun dengan semangat dan juga saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang bertahta dalam kehidupan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tak berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami Tuhan, berkati kami, mampukan kami, supaya kami dapat mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah siap Tuhan. Ini kami, demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36, firman Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk itu saya mau berdoa supaya kita selalu merasakan kasih Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua senantiasa bersyukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama-sama dari Alkitab, di mana tema perenungan kita pada pagi ini yaitu menjadi utusan Tuhan. Menjadi utusan Tuhan. Berbicara mengenai utusan Tuhan, sudah sering sekali kita mendengar perkataan bahwa utusan Tuhan bukan hanya seorang gembala atau bukan hanya seorang pendeta, majelis jemaat, ataupun pengurus setiap pelkat. Tetapi menjadi utusan Tuhan juga bisa dilakukan oleh semua orang. Kita semua adalah utusan Tuhan di dunia ini untuk melakukan tugas dan panggilan. Tugas dan panggilan seperti apa? Yaitu untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya dan juga mengingat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah atau imago Dei, yaitu sebagai manusia yang dapat menjaga dan juga mengelola alam ciptaan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Tuhan, perikop bacaan kita di pagi hari ini masih menjadi lanjutan kisah mengenai Stefanus pada saat ia berada di pengadilan agama atau mahkamah agama untuk menghadapi berbagai tuntutan-tuntutan yang dilontarkan kepada dia. Nah, kalau misalnya beberapa hari yang lalu kita mendengar mengenai Stefanus yang mengungkapkan kembali kisah mengenai kehidupan Yusuf, maka pada saat ini pun Stefanus kembali mengangkat kisah mengenai Musa. Kita ketahui bersama bahwa Musa adalah salah satu sosok yang juga tak kalah pentingnya di dalam Perjanjian Lama, yang menjadi tokoh Alkitab yang sangat disegani, yang sangat disanjung karena apa yang ia lakukan dalam kehidupan umat manusia, terkhususnya pada kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Nah, untuk itu di sini Stefanus mau mengungkapkan bahwa ternyata bangsa Israel pun sempat mempertanyakan mengenai kepemimpinan dari Musa ini. Mengapa Musa dikatakan sebagai pemimpin umat?
siapa yang memimpin ataupun siapa yang menyuruh ia untuk menjadi pemimpin. Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Tetapi Stefanus mau mengatakan di hadapan semua para imam di dalam mahkamah agama, ia mengatakan bahwa memang jikalau banyak sekali utusan Tuhan yang sempat ditolak, kehadirannya ditolak oleh berbagai macam orang, berbagai macam keadaan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami penolakan. Sampai pada saat masa ketika ia telah mati di kayu salib pun masih saja ada yang tidak mempercayai ia. Inilah yang membuat mengapa Stefanus pun masuk ke dalam mahkamah agama, akan diadili karena ia menyatakan Injil kebenaran Kristus. Sungguh memang ibu bapak dan saudara tidak mudah ketika kita ingin melakukan perbuatan yang baik, kita ingin melakukan ataupun kita ingin menyebarkan kebenaran. Pasti ada saja yang akan menghalanginya. Bukan hanya untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk menyebarkan kebaikan pun ada saja yang pasti akan tidak menyukai kita, yang pasti akan mempersulit kita ketika kita akan melakukannya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa Musa yang sebelumnya telah ditolak oleh bangsa Israel justru diutus Tuhan untuk kembali ke Mesir dengan tugas memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, bebas dari perbudakan, dimerdekakan. Tentu tugas ini bukanlah tugas yang mudah, karena Musa akan berhadapan dengan para penguasa Mesir dan juga orang-orang Israel yang pernah menolaknya. Bayangkan saja ibu bapak dan saudara, ketika kita telah yakin untuk melakukan sesuatu hal, kita sudah punya tekad yang besar nih. Oh, saya bisa, saya pasti bisa. Tetapi kemudian kita dilemahkan karena orang sekitar kita yang tidak mendukung kita. Baik itu keluarga, baik itu kerabat kita, bahkan siapapun orang yang tidak kita kenal, yang membuat kita merasa tidak mampu untuk melakukannya. Inilah yang dialami oleh Musa. Tetapi Tuhan mengatakan kepada ia untuk jangan takut sebab Tuhan beserta ia. Dan ia pun memiliki keberanian mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan Tuhan pun bekerja untuk melakukan segala kebaikan untuk kehidupan Musa, agar Musa dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan juga tanpa ragu Musa bersedia untuk memenuhi panggilan dan pengutusan Tuhan untuk dirinya. Tugas pengutusan tersebut terjadi melalui suatu peristiwa perjumpaan yang sangat luar biasa. Ketika Musa menjadi seorang pelarian, perjumpaan kita dengan Tuhan melalui berbagai peristiwa seharusnya juga memulihkan keberadaan kita. Kalau misalnya Musa menerima pengutusan Tuhan, menerima panggilan Tuhan menjadi utusannya dengan bertemu secara langsung dengan Tuhan melalui penglihatan dengan semak yang menyala terbakar oleh api, tetapi kita pun semua memiliki perjumpaan dengan Tuhan yang berbeda-beda. Saya dan juga ibu bapak dan saudara memiliki perjumpaan yang berbeda-beda. Cara kita bertemu dengan Tuhan berbeda-beda. Bahkan cara kita berdoa pun itu berbeda-beda. Dan melalui perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita diajak bahwa sebagai utusan Tuhan, sebagai umat yang telah menerima panggilan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya tanpa terkecuali telah dipanggil Tuhan. Dan ketika kita telah bersedia ataupun ketika kita telah menyadari panggilan tersebut dan kita pun telah bersedia untuk melakukan panggilan itu, menerima panggilan itu, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan juga melupakan kita. Bahwa ketika kita telah bersemangat untuk mau turut serta dalam pelayanan, dalam pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan dalam segala hal. Memuliakan Tuhan bukan hanya pelayanan dalam gereja saja, tetapi pelayanan melalui perilaku kita, tingkah laku kita, apapun yang kita ucapkan, itu juga sudah termasuk menjadi pelayanan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara, sebagai utusan Tuhan, kita mau diajak melalui perenungan firman Tuhan ini. Baik itu mengenai kisah Musa
yang telah mengalami penolakan di awal, mengalami penolakan oleh bangsanya sendiri. Tetapi Tuhan menyertai ia. Dan juga Stefanus yang mengalami penolakan, mengalami cacian, mengalami tantangan, bahkan harus mati karena mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Tentu apa yang dilakukan Stefanus tidaklah sia-sia. Kematiannya bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi melalui kematiannya semangat orang pun mulai kembali dibangkitkan. Setelah Stefanus lahirlah berbagai rasul kembali untuk memberitakan firman Tuhan dengan semangat, bukannya ketakutan, tetapi mereka malah makin semangat. Inilah yang bekerja dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa dan juga membuat kita percaya bahwa ada Tuhan kok di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus takut? Kalau ada Tuhan yang beserta kita, maka mari kita jalan terus. Kita melewati kehidupan kita setiap harinya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Dan hari ini pun, Ibu Bapak dan Saudara, saya mau mengajak kita untuk ketika kita telah memulai pekerjaan kita di hari ini nantinya, mulailah dengan sukacita. Sebab ada yang berkata demikian kepada saya bahwa jikalau kita melakukan ataupun memulai hari dengan tersenyum, maka pasti kita akan melewati satu hari ini dengan tersenyum. Namun, jikalau kita melewati hari ini ataupun kita memulai hari dengan wajah yang murung, dengan berkeluh kesah, maka pasti di setiap hari, di dalam setiap detiknya, setiap menit, setiap jam yang kita lalui di hari ini akan selalu dipenuhi dengan keluhan, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Untuk itu saya mau mengajak kita untuk mari kita tersenyum. Setelah perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita tersenyum, kita bersuka cita, kita percaya Tuhan ada kok dengan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap anak-anaknya. Apalagi kita adalah utusan Tuhan, utusan yang sangat berharga bagi Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran, yang akan melakukan kebaikan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disebarkan melalui perkataan, tingkah laku kita, dan juga bagaimana kita mau melakukannya, melalui sikap hidup kita, sehingga benarlah bahwa kita ini adalah gambaran Tuhan. Kita diciptakan segambar dan juga serupa dengan Tuhan. Kita ini imago Dei, melalui perkataan dan juga sifat kita yang memancarkan kebaikan dan juga terang kasih Tuhan. Semangat menjalani hari ini. Tetap percaya bahwa ketika kita mau diproses oleh Tuhan, maka Tuhan pun akan memproses kita. Selamat berproses bersama dengan Tuhan. Lebih tepatnya, biarkan Tuhan memproses kehidupan kita, memproses kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya menurut kehendak agung Tuhan, sekalipun itu sulit untuk kita pahami. Tapi kita percaya bahwa kiranya kelak nanti kita akan keluar menjadi pemenang, yakni menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang telah ditempa oleh Tuhan, yang telah dimampukan untuk menjadi utusan Tuhan dimanapun kita berada. Menjadi utusan Tuhan yang boleh menyebarkan kebaikan, menyebarkan sukacita, dan menyebarkan berkat-berkat Tuhan. Kiranya melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, kita dapat dipandang sebagai anak-anak yang mau untuk ditempa dan juga yang mau untuk selalu bekerja menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita selalu semangat dan juga menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian, sehat-sehat terus ya Ibu, Bapak, dan Saudara. Amin.